Kembali di Sinematik Sinema Analitik. Setelah kita lewatkan pada tanggal 20 Oktober 2019 ya. di bioskop cuma berapa hari tuh? Cuma berapa hari ya? 3 hari. 3 hari. 3 hari kita yang terlalu sibuk dengan kehidupan akhirnya bisa menonton ya salah satu film biopik dari pebulu tangkis wanita asal Indonesia, Susi Susanti. Dengan judul filmnya Susi Susanti Love All. Love All. Love All. Kan gitu Pak Albert Mentor. Love All. Love All. Oh, Gitu, nonton Badminton Love All. Love All. Oke ya, salah satu film yang berhasil meraih Piala Citra ya. Ya, Sebagai pemeran wanita terbaik ya, si Laura Basuki. Wih, mantap. Nah, jadi filmnya juga ini ya, salah satu film yang nggak cuma menunjukkan kehebatan si Susanti Ya. bermain bulu tangkis, tapi juga dinamikanya dia selama membela ini ya, Indonesia. membela Indonesia, karena apalagi di zaman-zaman itu masih Zaman ada itu. isu-isu terkait ini apa namanya? Terkait ya rasisme lah. Ya rasis di Indonesia ya, karena etnis Indonesia. Tionghoa kan Tionghoa. saat itu kan belum memiliki kenegaraan. Kewarganegaraan. Jadi film ini juga nggak cuma menunjukkan ini sih badminton, tapi juga drama, cinta, komedi. Lengkap juga. sih ya. Lengkap Agak komplit ya. Film tipikal film biopik ya, nggak bisa jelek juga dan nggak bisa terlalu wah. Tapi Wah. film ini juga menunjukkan sesuatu yang lebih sih. Bisa menghibur lebih tepatnya. Ya, Menghibur dan memotivasi terutama ini sih anak-anak muda untuk berbadminton. berbadminton. Iya, karena kan prestasi badminton di Indonesia kan ini ya lumayan bagus, tapi nggak bisa menjuarai event-event multinasional, Multinasional. ya internasional ya. Hmm. Kayak Piala Sudirman kan kita udah absen hampir berapa tahun gitu, terus Thomas Uber juga udah lama. Jadi film ini jadi motivasi dan yang terbaik film ini adalah memberikan pesan kalau olahraga itu bisa menyatukan bangsa. Dengan tetangganya. Tapi sebelum kita bahas cerita, kita bahas case-nya dulu Pak, lupa. Oh iya, boleh. Case-nya ada si Laura Basuki. sebagai Susi Susanti, Dion Wiyoko Dion sebagai Wiyoko sebagai suaminya, Alan Budi Kusuma. Budi Kusuma. Terus ada Delon sebagai kakak dari Susi Susanti, terus Iya. Izur Muchtar sebagai ayah, salah satu pebulu tangkis senior juga ya. Disuruh mutar. Bukan. Oh, Izur Muchtar. ayahnya apa? ya. Izur Muchtar. Disuruh mutar Mapi Project ya. Project, Pak. Terus ada ini juga, ada si Daniel Mananta sebagai pastor juga. Jadi ya menjadi pendeta ya. Daniel Mananta jadi pendeta. Banyak ya di sini. Banyak ada. Indonesia Ya. ada Didominasi oleh ya. Tionghoa lah ya. Tionghoa. Nah. Ya karena emang film ini emang kental banget tentang Kental campusan. banget, kental Oke, banget. kita balik lagi ke cerita. Ya, Lanjut ya. boleh. Jadi kalau dari segi cerita sih ini menceritakan tentang si Susi Susanti. Originnya lah. Origin ya, wanita Originnya gadis Susi Susanti. belia asal Tasikmalaya Malaya. yang taruhan bakpao dan ini ya. Ya. raket. Ya, dengan tetangganya. Jadi dari dia kecil, dari kehidupannya dia kecil, kehidupan dia menuju yang dia jadi sekarang itu diceritakan di sini. Jadi pertamanya tuh ternyata bukan pemain bulu tangkis ya. Ibunya berharap dia menjadi seorang balerina. Ya. Tapi karena ayahnya emang pebulu tangkis dan kakaknya juga pebulu tangkis, dia juga pengen. Tapi ternyata si Susi Semiliki Susi Susanti ini lebih tekun gitu ya. Lebih tekun. Karena dia mencatat semua hampir kegerakan dan kesalahan ya Iya. dalam sebuah buku, dan itu Lebih teliti lah. lebih ya. teliti. Akhirnya dia bisa bergabung dengan salah satu tim milik Rudi Hartono. Ya, ya. Rudi Gunawan. Rudi Hartono untuk ke Jakarta ya. Iya. Akhirnya dia berhasil memenangkan ini sih. Lawan Korea itu kan ya? Iya, itu udah pelatnas itu. Itu dia menang Piala Sudirman. Ya Sudirman. Iya, Oh, iya. terus apa dari awal sampai akhir tuh juga terlalu fokus ke badminton ya awalnya. Tapi ini sih apa? Menurutku selang-selingnya ada sih nggak Ya. cuma di badminton doang. Jadi Ada romansnya. ada romance-nya, ada komedi, terus momen pas dia muak gitu loh. Pas Ya. ini kok latihannya gini-gini aja sih gitu. Ini siapa yang punya ini? Ternyata Rudi Hartono. Nah, Halo? yang main Rudi Hartono ini ternyata Buceli ya? Buceli. Buceli ya. Kalau kalian dulu nonton Trans TV tahu Buceli lah pasti. Tahu. Irwan Chandra ya. Irwan Chandra, Buceli. Buceli ternyata. Main badminton itu harus mengendalikan melawan diri sendiri dan emosi, tapi suruh nyuci gitu. Biar pergelangan tangannya kuat Iya, ya. sangat kuat gitu. Nggak boleh pakai mesin cuci, manual bro. Friksi-friksi yang dialami Susi Susanti selama menjadi badminton begitu kan. Selain percintaannya dengan Alan
Budi Kusuma. Budi Kusuma juga ada, ya itu tadi yang paling kental adalah kondisi politik di zaman itu gitu. Iya. Apalagi si Fahdan ini kan jadi Pak Tri Sutrisno gitu Iya, kan. Wakil presiden yang awalnya dia pengurus badminton tapi akhirnya Menteri olahraga bukan sih? aku nggak tahu kayaknya menteri olahraga yang dulunya basisnya ABRI gitu kan. Terus jadi wakil presiden akhirnya Susi ini nggak bisa ngurus kewarganegaraan lah intinya. Jadi Iya. Nggak cuma Susi, Pak. semua ya, Semua hampir orang warga Tionghoa di keturunan sana. ya, dan itu efeknya juga sangat-sangat luas gitu kan. Sampai nggak mau ngebela, apalagi si pelatihnya yang diperankan oleh Cekinwah. Cekinwah itu kan dia akhirnya memilih untuk berwarga negara Cina dan dia Iya, melahirkan juara dunia baru Lindan gitu. Lindan ya. Aduh iya sih. Jadi ya efeknya juga sangat ini sih, sangat besar gitu kan. Besar iya. Ini secara konflik juga ini ya, apa? Kaya gitulah ininya. Iya. Nggak cuma di situ-situ doang. Kan biasanya kan kalau film origin itu ya yang dibahas ya cuma pekerjaannya aja gitu. Ya biopiknya lah. Biopiknya Tapi aja ini gitu. kan kondisi negara juga kondisi dibahas. negara gitu. mempengaruhi mental dan rasa nasionalisme juga ditunjukin sih di Iya, sini. iya. Banyak sih sindiran-sindiran buat generasi-generasi muda gitu yang sering masih mengkotak-kotakan ini ya ras gitu kan, Ras. terutama terus gak support sama olahraga badminton. Apalagi badminton kan salah satu olahraga yang digemari setelah sepak bola ya di Indonesia ya. Iya. Dan juga sering menyumbang banyak medali. Sedih kasihnya badminton Indonesia tuh diterangin di sinilah Si pokoknya. Ratu Bulu Tangkis ya. Ratu Bulu Tangkis, Julukannya kan gitu zaman dulu sih, Ratu Bulu Tangkis. Hal yang aku suka di film ini sih sinematografinya. Sinematografinya Yang dia cakep. tenggelam di ekspektasi gitu loh. Itu keren banget sih. Keren Waktu banget Laura ya. Basuki harus memenangkan Piala Sudirman setelah Indonesia kalah 2-0 itu kan dia digambarin tenggelam tuh. iya sih. Wah, itu iya sih keren banget. Itu tenggelam di ekspektasi masyarakat Indonesia tuh lihat. Dan apa ya? Warnanya juga suka aku. Warnanya benar-benar menunjukkan itu tahun segitu, tahun 86, Iya, tonnya tahun ya. 93, tahun 92 gitu. Ya enak aja dilihat gitu. Wardrobe juga keren gitu. Pas lah ya. Pas jaketnya, Pas, jaket-jaket. semua hampir Gitu, semua anjir. kostum sampai pelatnas pelatihannya pun digambarin juga ini ya 90-an ya zaman dulu banget lah relevan gitu. lah relevan. ya. Apalagi kencan di ini apa namanya toko kaset tuh Wah, juga. itu wah. Terus kalau aku sih sebenarnya Pronya. pronya paling suka itu sih emang sebenarnya pesan yang mau disampaikan film ini sih. Pesannya ya. Pesan, kalau aku sih jelas pesan karena kalau urusan apa ya gambar gitu kan emang udah oke ya. Terus oke. relevansi zaman juga pas. Walaupun aku nggak lihat bocor-bocor terkait ini sih, kayak ada tiba-tiba ada unsur modern muncul di film itu kan nggak ada. Tapi aku lebih ke cerita di mana sebuah hal yang dianggap kecil kayak SKRI itu surat tanda tinggal sementara itu kan jadi problematika di zaman itu dan itu disampaikan dengan baik tuh. Kalau di tahun 90-an sampai 98 sampai pengertian pemimpin itu atlet tuh nggak hidup sejahtera gitu loh. Karena dia nggak diakui sebagai warga Indonesia, terus mereka harus dipaksa harus menang dengan tuntutan, bukan sih kalau di film itu disebutkan ya kalau atlet tuh taunya cuma bertanding dan berkompetisi gitu. Iya. Jadi dia nggak pernah mikir aku nih membela siapa gitu. Jadi intinya yang coba disampaikan film ini adalah Ya, krisis itu ya, krisis kewarganegaraan mungkin ya. iya, tapi si Susi Susanti membuktikan kalau ya kita atlet gitu, kita nggak peduli negara mana, yang penting kita berjuang menang dan aku orang Indonesia gitu. Iya. Ya, itu yang benar-benar menurutku bikin merinding sih film ini. Iya sih. Apalagi diperankan oleh Laura Basuki ya. Laura Basuki. Yang sudah tidak diragukan lagi kemampuan aktingnya. Walaupun ada satu film yang di cancel ya tahun ini ya. Apa tuh? Nanti dimunculin di atas ini aja ya. Di atas ini nih. Munculin aja. Iya, baik. Kalau kontranya sih menurutku pace yang terlalu cepat ya. Yes, yang terlalu cepat. Iya, sama pembagian konfliknya tuh kayak ada dua babak tuh. Walaupun di awal cuma di teaser tapi kayak penyelesaiannya tuh di akhir. Tapi emang karena ini kisah hidup ya, jadi kita nggak bisa berharap sebuah film dengan alur yang mendramatis ya, tapi ini kan benar-benar diambil sesuai timeline. Tapi ya menurutku ya agak-agak aneh aja gitu. Aneh aja ya? Terkesan dua babak tuh loh. Kayak Susi Susanti bermain badminton terus tiba-tiba di ending itu kayak full konflik gitu. Oh iya. Hampir kehilangan iya, unsur iya. badmintonnya walaupun pesan iya kan? Aku tahu. Iya, walaupun pesan badmintonnya udah dapat gitu loh. Disampaikan waktu dia diwawancara di Olimpiade Atlanta waktu dia dapat perunggu itu Perunggu, gitu ya. ya. Tapi kan ya jadi ya karena ini film biopik ya, jadi Biopik. nggak bisa diubah timelinenya gitu. Kalau diubah timelinenya nanti namanya Susi Susanti in Multiverse of Madness gitu.
kalau yang tadi kamu sebut ini filmnya ujuk-ujuk ke sana itu malah menurutku nilai plus nih. Jadi kan nggak terfokus ke badmintonnya tok gitu. Iya. Aku juga awalnya mikirnya si film ini tuh paling akhirnya si Susanti udah menang yang dia juara dunia itu apa? Olimpiade 92 ya di Barcelona. Paling habis Barcelona udah nih kelar film gitu. Ternyata enggak kan. Malah itu menurutku sebuah pro sih menurutku, Ya, tidak kontra. Tapi ya apa ya, menurutku ya itu sih, karena emang pesan yang coba disampaikan emang sebenarnya di ending film sih, bukan kemampuan si Susanti untuk memenangkan tiap kompetisi gitu, tapi tantangan yang dia dapat selama memenangkan setiap kejuaraan itu. Ya karena menurut pesan yang disampaikan, jadi ya untuk teman ya masih debatable sih ya. Tapi kalau emang pesan ya film ini emang kurang sih, bagus ya. Iya, sebenarnya ya kontranya juga kita berdua bingung ya, karena satu film biopik ya nggak bisa kurang bisa dinilai bagus atau jelek ya. Salah satu film yang karena bisa kisahnya sudah ada. Pengemasannya sih menurutku yang bikin film ini bagus sih, karena yang disinggung kan keadaan politik saat itu yang benar-benar merugikan kondisi pebulu tangkis Indonesia gitu. Dengan target yang luar biasa, dengan tuntutan yang luar biasa, tapi kan secara kesejahteraan itu nggak ada gitu. Dan sampai sekarang kan kesejahteraan atlet, khususnya atlet lain kan kadang gaji nggak dibayar, bonus nggak cuma badminton ya. Bola juga kadang-kadang kayak gitu, ada yang sampai meninggal ya. Iya, jadi film ini tuh kayak sentilan buat para pengurus olahraga di Indonesia sih untuk lebih serius lagi kalau pengen berprestasi, ya kembalikan program pelatih yang bagus dan kesejahteraan atlet ya tentunya. Iya, tentunya itu. Dan film ini juga kayaknya buat ditonton sama adik-adik itu cocok gitu. Cocok sekali. Karena kita bisa tahu kalau ternyata Susanti itu benar-benar seorang yang ambisius gitu kan. Iya. Ya SMP SMA lah kayaknya masih oke film ini, biar motivasi siapa tahu pengen jadi pemain badminton. Menghibur, paketnya lengkap, ada komedinya dari halo, ini rasa takut. Halo takut. Halo takut. Halo rasa takut gitu. Itu cukup kena sih. Terus pesan-pesan dari ya dapatlah lengkap. Dapatlah ini pokoknya paket komplit sih. Paket komplit. Ya tidak ada sesuatu yang benar-benar wah gitu, enggak sih. Cuman ya bisa dinikmati, sangat bisa dinikmati. Kalau wah sih aku wah pesannya sih. Pesannya wah. Pesan film ini wah. Tapi kalau secara pengemasan film ya biasa. Tipikal film biopik ya. Film biopik. Tidak. Ya itu tadi tidak ada yang wah. Tidak ada yang wah. Tapi kalau cerita oke lah. Kalau cerita mantap, cerita suka sekali. Karena tidak fokus pada badminton tok. Iya. Tapi dijelaskan juga keadaan negara kita waktu tahun itu ya dia. Mending kalian nonton sendiri aja, filmnya udah ada di Disney Plus ada. Iya. Bisa nonton Laura Basuki sama Dion Wiyoko. Makan apa ya namanya? Siung Futang apa? Makan Sri Funtang boba, makan sop ayam gitu. Sop ayam lah ya. Yang di Brakot sama Laura Basuki gitu. Oke. Langsung skor aja nih. Langsung skor. Berapa nih? Film bagus nih. Film yang wah dengan komedi yang pas, pesan yang mantap, dan penggambaran sinematografi yang bagus ya 8 lah ya. Wih, mantap. 8 lah. Film ini 8 karena aku nontonnya soalnya fokus banget gitu kan. Iya. Saking menikmati film, sangat enjoy, dan silakan ditonton sendiri. Kalau aku mungkin ya 7,8 lah. 7,8. Ini film biopik yang bisa dinikmati, yang sangat bisa dinikmati, dan alurnya juga nggak begitu memusingkan. Enak gitu ininya, secara visual, secara audio, terus secara alur ceritanya juga enak diikutin gitu. Ya 7,8 cukup lah untuk film ini, film biopik ini ya. Saya juga sebenarnya belum pernah melihat film biopik olahraga gitu. Mungkin besok buat Salosa atau sebenarnya ada next week. Aku nggak tahu ya, ini masih dalam project mereka apa nggak, yang Elias Pikal yang bakal dimain sama Jeffrey Nicole ya. Petinju ya. Iya ya. Itu ketunda ya. Tunda kan, Jeffrey Nicole kan kena kasus. Bagi dia juga pindah rumah produksi kan. Itu sempat pernah udah foto bareng malah sama Elias Pikalnya si Jeffrey Nicole, tapi ya kalau atlet kayaknya banyak sih. Ya ini. Dulu pernah ada 3 Sri Kandi. Yang panah. BCL si Tara Basro sama si siapa tuh satunya? Chelsea Islan. Oh, yang dimain di Tiga Sri Kandi sama Reza Ardian. Terus ya ini mungkin bakal diteruskan sama ini sih, sangat bisa memotivasi soalnya ya. Daripada series Madun kan. Mending bikin film biopik kayak gini lebih sehat gitu kan.
Kok iso neng madun barang gitu Iya. ya Allah bocah gitu. Padahal nggak ada vitaminnya Pak. Oh iya mungkin dulu ada Garuda di dadaku ya. Dari dadaku oke, Oke, gitu kan. itu. Tristan yang pemain bola itu yang tapi kan itu kan nilai inspiratifnya kan nggak semengena kalau biopik ya. Ya, Kalau biopik kan orangnya ada, bisa dicontoh. Bahkan mungkin sekarang masih aktif ya Susanti sama Siap. Alan Budi Kusuma di melatih tapi PB sudah Jarum, tidak jadi atlet di Platnas juga. Jadi ya, dan bikin raket. bikin raket yang pernah ditiru sama tetangga gitu. Oke, semoga masih banyak film-film biopik lain ya, nggak cuma Amin, apa namanya olahraga. Cuma Mungkin olahraga. nanti juga bakal ada ini sih, tokoh-tokoh udah banyak ya, apa yang belum film biopik ya, pokoknya perbanyak Ya. film biopik lah, karena emang film biopik itu kan kadang punya ikatan emosional tertentu sama fans-fans yang bergerak di bidang itu. Kayak ini kan badminton, mungkin besok sepak bola, Sepak bola terus itu besok- Haryono itu bisa banget iya tuh. extra jos ya, ikon extra Extra jos. Jos. Haryono kan di Persib berapa tahun tuh? 9 tahun ya. Terus nangis waktu berpisah. 10 Ini tahun. penting nih konten ini. Semoga masih banyak film-film biopik yang bisa menginspirasi para masyarakat Indonesia ya, dengan Amin. kisah-kisah mereka dan semangat membela tanah air tentunya. Ya. Semoga ini jadi review yang bisa memberikan kalian tuntunan dan memilih tontonan, karena kita berusaha untuk menghibur dan memberikan wawasan ya tentunya. Dan jangan lupa tetap support kita dengan terus memberikan like, comment dan subscribe. subscribe. Akhir kata, Maaf kita telat yang reviewnya ini Iya. kan udah dari dulu. ya karena kita telah di bioskop Pak. PSBB juga kan, kita nggak SBB tahu juga deh ya. ya sih. Udah setahun loh Pak filmnya ini. Ya sudah, akhir Sudah. kata saya Dion Wiyoko pamit. Saya Cekin Wah pamit. Akhir kata, assalamualaikum